Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindia. Saya semester 4 di Fakultas Ekonomi Universitas Wiralodra. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bisnis Internasional yang berjudul Perdagangan Internasional dan Investasi Asing Langsung. Makasih. Sekian. Sebelumnya saya minta maaf jika video ini terlalu singkat dan tidak jelas. Terima kasih. Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud penduduk di sini merupakan penduduk yang berupa antar perorangan, individu dengan individu, atau antara individu dengan pemerintah, atau suatu negara dengan negara lainnya. Teori-teori perdagangan internasional. Yang pertama, teori pandangan kaum merkantilisme. Teori ini bergagasan bahwa suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapitalisme komersial serta pandangan tentang politik kemakmuran suatu negara yang ditunjukkan untuk memperkuat posisi dan kemakmuran negara melebihi kemakmuran dari perseorangan. Terdapat ide pokok pada teori ini. Yang pertama, pemupukan logam mulia yang bertujuan untuk pembentukan negara nasional yang kuat dan pemupukan kemakmuran nasional untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan negara tersebut. Yang kedua, menunjang kelebihan ekspor di atas impor, atau nama lainnya, neraca perdagangan harus lebih aktif. Untuk memperoleh neraca perdagangan yang aktif, maka ekspor harus didorong dan impor harus dibatasi. Hal ini dikarenakan tujuan utama perdagangan internasional adalah memperoleh tambahan logam mulia. Teori yang kedua, teori keunggulan mutlak yang dipelopori oleh Adam Smith. Teori ini mengemukakan ide sebagai berikut. 1. Adanya division of labor atau pembagian kerja internasional. Dalam menghasilkan jenis barang dengan adanya pembagian kerja, suatu negara dapat memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah dibanding negara lain. Sehingga dalam mengadakan perdagangan negara tersebut memperoleh keunggulan mutlak. Yang terakhir, teori timbal balik. Teori ini merupakan cara penyeimbangan antara permintaan dengan penawaran, karena baik penerimaan dan penawaran menentukan besarnya barang yang diekspor dan barang yang diimpor. Sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional. Perdagangan internasional disebabkan karena adanya perbedaan di antara lain perbedaan jumlah penduduk dan perbandingan luas tanah. Yang kedua, perbedaan kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu negara tersebut. Yang ketiga, perbedaan tingkat kecerdasan dan pendapatan dari negara yang melakukan perdagangan internasional. Yang keempat, perbedaan iklim dan keadaan alam. Yang kelima, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai setiap rakyatnya. Terakhir, perbedaan politik, sosial, dan budaya. Dampak-dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, dampak yang terjadi pada ekspor barang, diantaranya pertama, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan cadangan devisa, memperluas pasar karena untuk memasarkan hasil produk kita ke seluruh dunia, serta menimbulkan kelangkaan barang di dalam negara kita sendiri, terus menyebabkan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam. Yang kedua, dampak yang terjadi pada pengimporan barang. Pertama, meningkatkan kesejahteraan konsumen karena masyarakat Indonesia dapat menggunakan barang-barang yang tidak dapat di dalam negeri ini. Kedua, meningkatkan industri dalam negeri terutama yang bahan bakunya berasal dari luar negeri. Yang ketiga, ahli teknologi agar tidak ketinggalan dengan negara maju. 4. Menciptakan pesaing bagi industri dalam negeri.
5. Menciptakan pengangguran, artinya kita telah kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan kerja di negara kita sendiri. 6. Yang terakhir, konsumerisme, artinya konsumen yang berlebihan, terutama untuk barang-barang mewah. Manfaat yang kita peroleh dari perdagangan internasional antara lain: 1. Kebutuhan setiap negara terpenuhi. 2. Menambah devisa negara. Dapat diadakan spesialisasi produksi. 3. Mendorong peningkatan jumlah produksi. Yang keempat, mempererat hubungan persahabatan antar negara. Yang kelima, mendorong kemajuan iptek. Terakhir, memperluas pasar atau jaringan konsumen. Hambatan yang terjadi ketika melakukan perdagangan internasional antara lain: perbedaan mata uang antar negara, kebijakan kuota impor suatu negara, perang dan resesi. Selanjutnya, adanya tarif yang dibedakan. Terakhir, produsen ekspor masih berbelit-belit hingga memerlukan waktu yang cukup lama. Kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, proteksi. Proteksi merupakan kebijakan perdagangan internasional yang bertujuan untuk melindungi produk dalam negeri. Bentuk-bentuknya itu dapat dijalankan dalam suatu negara, antara lain larangan, tarif, kuota, subsidi, premi. Yang kedua, perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan bebas merupakan kebijakan dalam perdagangan internasional untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang terjadi. Yang ketiga, politik dumping. Politik dumping ini merupakan kebijakan perdagangan internasional yang menjual hasil produksi lebih murah di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Tujuan politik dumping adalah untuk meningkatkan daya saing pasar. Investasi asing langsung menurut Krugman merupakan arus modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu, tidak hanya terjadi perpindahan sumber daya, tetapi juga pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, ini merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Jenis-jenis investasi asing langsung diantara lain: 1. Investasi asing langsung horizontal. Menurut Kurniati, investasi asing langsung yang dilakukan secara horizontal akan memproduksi barang yang sama di beberapa negara. Dengan memiliki keuntungan dari investasi asing langsung, yaitu efisiensi di dalam biaya transportasi karena tempat produksi yang ada menjadi lebih dekat dengan konsumen. Yang kedua, investasi asing langsung vertikal. Menurut Kurniati, investasi asing langsung yang dilakukan secara vertikal menyangkut desentralisasi secara geografis dari aliran produksi perusahaan. Perusahaan akan melakukan kegiatan produksi ini di negara-negara yang memiliki biaya produksi yang rendah. Kemudian, hasil produksi di negara tersebut akan disalurkan kembali ke negara induk untuk perusahaan yang proses lebih lanjut. Selanjutnya, bila dilihat dari bentuk pendiriannya, manfaat yang diperoleh dari investasi asing langsung diantaranya: pertama, menambah cadangan devisa. Kedua, mengisi kekurangan tabungan dalam negeri. 3. Memperbesar penerimaan pemerintah. Yang terakhir, mengembangkan keahlian manajerial.
Faktor-faktor penentu investasi asing langsung diantaranya suku bunga merupakan harga yang harus dibayar atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Suku bunga ini dibedakan menjadi dua, yaitu suku bunga nominal dan suku bunga real. Suku bunga nominal merupakan harga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur, di samping pengembalian pinjaman pokoknya pada saat jatuh tempo. Sedangkan suku bunga real adalah harga pertimbangan debitur sebelum memutuskan transaksi pinjam-meminjam uang. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.